Baik, silakan Anda baca notulasi rapat-rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak punya bisa copy di rumah saya punya notulasi lengkap, baik dalam bentuk ya tulisan-tulisan kalau dulu ya tulisan para wartawan itu sebelum ada kaset itu ya. Kemudian ketikan dan tulisan tangan lengkap ya. Nah, kenapa Tionghoa disebut non-PRI? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa. Hati orang Tionghoa itu seluas sungai Yangtze, sungai yang paling luas di seluruh muka bumi. Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa. Maka sekiranya negara ini merdeka, kami akan menjadi warga negara, tapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat, izinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu. Maka perkenankan kami memiliki dua kewarganegaraan. Tadi Bung Karno ketemu Chu Enlai, Perdana Menteri RRC, membuat kesepahaman orang Tionghoa di Indonesia harus diberi hak dui kewarganegaraan. Bung Karno mensyaratkan boleh, tapi dia juga warga negara Indonesia harus pakai nama Indonesia. Sebagai warga negara Cina silahkan dia pakai bahasa Cina. Maka dikeluarkan keputusan presiden tahun 55, orang Cina harus memiliki dua nama. Ya, maka misalnya Sudono Salim itu nama Indonesianya, nama Cinanya Lim Swilyo. Basuki Cahaya Purnama, nama Indonesianya, bahasa Cinanya singkatannya Ahok. Itu karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia, mereka hanya mau jadi warga negara, itu pun meminta dui kewarganegaraan. Ini semua otentik, ini sejarah kita bisa buka ya. Nah, sampai orang Cina keberatan kalau harus pakai nama Indonesia. Maka seorang tokoh Cina di Jakarta terpaksa berganti nama karena itu peraturan pemerintah. Dia menamai dirinya Kasnawi Karnadipanegara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Jadi sebagai kritiknya terhadap keputusan presiden yang harus dua nama, dia memberi namanya sendiri Kasnawi Karnadipanegara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Nah, maka muncullah kewarganegaraan untuk Cina itu non. Surat instruksi Wakil Kepala Daerah nomor 9 ya 8A tanggal 5 Mei 1975 yang menentukan apabila terjadi jual beli tanah antara pribumi dengan pembeli non pribumi Tionghoa, maka penjual tanah yang pribumi harus melepas hak-haknya kepada negara dan negara membelikan kepada pribumi Tionghoa, non pribumi Tionghoa ini selain hak milik. Maka sampai hari ini di Yogyakarta non pri Tionghoa tidak bisa memiliki hak milik. Sudah bertentangan dengan undang-undang dasar dengan ini. Mereka nggak tahu undang-undang dasar itu ada latar belakangnya tadi. Bukan kita ini memisahkan, orang Tionghoa sendiri yang tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Sekali lagi, orang Tionghoa sendiri yang menolak dimasukkan sedalam golongan bangsa Indonesia karena mereka merasa lebih tinggi. Maka mereka nggak mau tinggal di kampung-kampung, di desa-desa. Mereka mesti tinggal di kawasan. Apa yang rasis sendiri? Ini saya pertanggungjawabkan ini kalau ada yang menggugat di pengadilan. Ya. Saya senang ini kalau sampai diajukan ke pengadilan. Dan orang-orang bodoh yang seakan-akan kritis membela asasi itu seakan-akan lupa sejarah ini, bahwa kita ini telah dihinakan. Ya. Seakan-akan
kita yang menegakkan kebenaran ini dianggap rasis, tidak adil. Mereka itu yang rasis, tidak mau menjadi bangsa Indonesia kok. Silakan kalau mau baca pidato aslinya Ketua Partai Demokrat secara lengkap, saya punya arsipnya. Anda mau tanya keputusan Presiden tentang dui kewarganegaraan dan wajibnya memakai dua nama, saya punya arsipnya. Ya, apalagi menganggap dia dari partai nasionalis. Nasionalis tenan apa ora iki engko ping nasionalis merek radio nasional itu ya. Otaknya itu bukan otak nasionalis. Mereknya saja nasionalis, ngomongnya itu kolonialis, imperialis, kapitalis, nekolim. Kalau kata Bung Karno, nekolim, neokolonialisme, imperialisme. Ganyang mereka, kata Bung Karno. Ya, kalau ada yang ngomong begitu, saya sebagai penerus Bung Karno, ganyang karena mereka telah menentang Soekarno. Terima kasih.